Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ainun Wahyuni dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pembukaan diri. Dalam pembukaan diri terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, self-disclosure. Yang kedua, jendela johari. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Dan yang terakhir, mempercayai dan dipercayai. Kita akan membahas satu persatu dari keempat macam tersebut. Dimulai dari self-disclosure. Self-disclosure atau biasa disebut dengan pembukaan diri, menurut Johnson 1981 adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Menurut Supratiknya, ada 2 cara untuk menjadi lebih memahami diri sendiri, yakni pertama, mendengarkan diri kita sendiri agar mengenal bagaimana perasaan dan reaksi kita serta apa yang menyebabkan perasaan-perasaan dan reaksi-reaksi kita itu kepada seseorang yang kita percaya. Yang kedua, meminta umpan balik dari orang lain tentang pandangan mereka terhadap diri kita dan bagaimana reaksi mereka terhadap perilaku kita. Yang kedua adalah jendela johari. Joe Luff dan Harry Ingham melukiskan dari kita ibarat sebuah ruangan berserambi 4 yang mereka sebut dengan jendela johari. Sesuai nama depan mereka, ada 4 serambi. Yang pertama, serambi pertama berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, maka disebut dengan daerah terbuka. Serambi kedua berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, maka disebut dengan daerah buta. Serambi ketiga berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, maka disebut dengan daerah tersembunyi. Serambi keempat berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain, disebut daerah tak sadar. Selanjutnya yaitu membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, 2 orang harus saling mempercayai. Menurut Supratiknya tahun 1995, hal ini dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus ambil resiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, perasaan, dan reaksi mereka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi, atau dengan cara saling menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Supratiknya 1995 menegaskan 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam suatu relasi, yaitu 1. Menunjukkan penolakan, mengolok-ngolok, atau melecehkan pembukaan diri orang lain. 2. Tidak membalas pembukaan diri orang lain. Dan 3. Tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita kepada orang lain kendati ia telah menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Yang terakhir adalah mempercayai dan dipercayai. Supratiknya 1995 mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan dalam suatu relasi akan berubah-ubah dan berbeda-beda
sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dapat dipercayai. Mempercayai artinya rela menghadapi resiko, menerima akibat-akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya rentang di hadapan orang lain. Tepatnya, mempercayai meliputi membuka diri dan rela menunjukkan penerimaan dan dukungan kepada orang lain. Dapat dipercayai berarti rela menanggapi orang lain yang ambil resiko dengan cara menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Jadi, meliputi penerimaan atas kepercayaan yang ditunjukkan oleh orang lain kepada kita. Dalam hal penerimaan, menurut Supratiknya 1995, ada dua hal yang perlu dicatat, yaitu 1. Penerimaan terhadap orang lain biasanya merupakan hasil atau akibat dari dan hanya bisa dimulai dengan penerimaan diri. 2. Penerimaan dari orang lain merupakan kunci untuk mengurangi kecemasan dan rasa takut bahwa diri kita menjadi rentan terhadap serangan dari orang lain. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wallahu muwaffiq ila thoriqil ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.